Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Di video pembelajaran kali ini, kita masih belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, muatan pelajaran matematika, dengan materi, bilangan, dan nilai tempat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu membilang banyak benda. 2. Siswa mampu menentukan nilai tempat suatu bilangan. 3. Siswa mampu membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Kita akan membilang banyak benda. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, ada banyak bilangan di sekitar kita. Misalnya, bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara menghitungnya supaya lebih cepat? Nah, banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, perhatikan gambar buku yang ada di sebelah kiri. Ada berapakah jumlahnya? Ya, jadi setiap kelompok ini berisi 10 buku. Kita hitung ya, ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok tadi jumlahnya adalah 10 buku. Nah, 10 buku ya, kita jumlahkan 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30, 30 ditambah 10 sama dengan 40, 40 ditambah 10 sama dengan 50. Jadi, jumlah buku yang ada di sebelah kiri ini berjumlah 50 buku. Kemudian kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Ini jumlahnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata buku yang di sebelah kanan ini berjumlah 7 buku. Nah, sekarang kita perhatikan ya, setiap kelompok banyaknya ada 10 buku. Jadi, 50 buku ini kita tambahkan dengan 7 buku yang di sebelah kanan, maka jumlahnya adalah 57 buku. Jadi itu tadi, banyak bukunya adalah 57. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Di sini ada satu kubus, sehingga disebut satu kubus satuan karena hanya terdiri dari satu kubus saja. Kemudian kubus satuan ini berjumlah 10, kemudian dikelompokkan sehingga menghasilkan gambar menjadi satu kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan tadi digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kemudian sekarang coba kita hitung banyaknya kubus ya.
banyak kubus. Satuannya ada berapa ya? Yang pertama, satuannya ada 8. Kemudian puluhannya ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 kubus. Nah, di sini ada 3 kubus puluhan. Jadi jumlahnya adalah 30. Kemudian kubus ratusannya ada 100. Jadi kalau kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8 adalah 138. Jadi banyak kubusnya 138 ya. Nah, jadi 138 dibaca 138. Lalu kemudian hitunglah jumlah kubus-kubus berikut. Kita perhatikan ya. Pada tempat satuan berjumlah 3. Ya, ada 3 kubus. Kemudian pada nilai tempat puluhan, kubusnya terdapat 3 kelompok kubus puluhan sehingga jumlahnya adalah 30. Kemudian pada nilai tempat ratusan itu ada 100 jumlah kubusnya. Nah, kalau kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 3, jumlahnya adalah 133. Jadi, banyak kubus ada 133. Bilangan tersebut dibaca 133. Lalu kemudian, hitunglah jumlah kubus-kubus berikut. Nah, sekarang mari kita menghitung banyak benda pada gambar. Ya, ada berapakah jumlah kubusnya? Nah, kita lihat. Yang pertama, jumlah kubusnya adalah 200. Kemudian, pada tempat puluhan, ini jumlahnya 50 kubus. Dan pada tempat satuan, jumlahnya adalah 2. Nah, kita sudah menemukan jumlah masing-masing kubus pada gambar. Nah, sekarang kita jumlahkan. 200 ditambah 50 ditambah 2. Berapakah hasilnya? Yaitu 252. Jadi, banyak kubus ada 252. Kemudian bilangan tersebut dibaca. Ini berarti kita menulis hurufnya ya. Nah, dibaca 252. Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Bagaimana ya cara menentukan nilai tempat suatu bilangan? Ayo kita amati penjelasan berikut. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Nah, perhatikan gambar-gambar kubus berikut. Pada gambar yang berada di sebelah kiri, jumlah kubusnya yaitu 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Jika dibaca ya 232. Kemudian contoh berikutnya itu jumlah kubusnya 300, kemudian 40 dan 5 kubus. Kalau dijumlahkan 300 tambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. Dibaca 345. Perhatikan, di sini memiliki masing-masing nilai tempat. Ya, angka yang di belakang itu disebut satuan, kemudian yang di tengah
adalah puluhan, kemudian yang di depan itu merupakan nilai tempat ratusan. Sehingga ketika kita membacanya disebut ratus, puluh, dan satuan yang di belakangnya. Jadi kalau misalnya 345 itu terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Coba perhatikan nilai tempat bilangan berikut. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Ya, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, anak-anak, bahwa setiap bilangan itu mempunyai nilai tempat. Ya, ada nilai tempat satuan, kemudian puluhan, dan ratusan. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Gambar yang di sebelah kiri, 20-an. Kemudian satuannya ada satu satuan. Jadi 20-an itu kita bisa menulis angkanya yaitu 20, kemudian satuannya adalah 1. Nah, jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 21 itu terdiri atas 20-an, satu satuan. 21 sama dengan 20-an ditambah satu satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Nah, sekarang perhatikan penjabaran nilai tempatnya ya. Jadi angka 1 itu memiliki tempat satuan, kemudian angka 2 berada di tempat puluhan. Nah, kemudian kita perhatikan lagi contoh kedua. Ya, contoh kedua ini ada nilai tempat ratusan, puluhan, kemudian satuan. Ratusannya ada berapa? Yaitu 100 jumlah kubusnya, kemudian puluhannya ada 30, kemudian satuannya 1. Berarti jika kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 1, maka jumlahnya 130. Maka kesimpulannya 131 terdiri atas 1 ratusan, 30-an, 1 satuan. 131 sama dengan 1 ratusan ditambah 30-an ditambah 1 satuan. 131 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 1. Nah, sekarang kita jabarkan lagi nilai tempatnya ya. Jadi 131. 1 yang angka di belakang itu adalah satuan. Nilainya 1. Kemudian angka yang di tengah yaitu 3. Angka 3 adalah puluhan. Nilainya 30. Kemudian 1 yang paling depan ini adalah angka 1 di tempat ratusan. Nilainya 100. Membaca dan menulis lambang bilangan. Ayo ingat-ingat kembali tentang bilangan. Cara menulis lambang bilangan, misalkan 115. Maka kita tulis angkanya 115 ya, atau 115. Begitu juga dengan 267. Ditulis angkanya ya. Kemudian 579. Kita menulis juga angkanya 279, ditulis dengan angka. Kemudian nama bilangan. Jika nama bilangannya 634, maka kita menulis hurufnya dengan jelas 634. Kemudian 872 sama dengan yang nomor 1 tadi.
kita tulis menggunakan huruf, yaitu 872. Kemudian 987 kita tulis juga dengan huruf, yaitu 987. Ingat, ketika kita menulis misalkan 634, jangan ditulis dengan misalkan 634. Puluhnya tidak boleh dihilangkan ya. Kalau seperti itu berarti keliru. Begitu juga dengan 872. Harus ditulis lengkap. Nah, begitupun dengan 987. Jangan hanya menulis 987. Jangan dihilangkan puluhnya karena itu akan keliru. Biasanya sering seperti itu. Lupa menulis puluh sehingga keliru ya. Oke, jadi dalam belajar menulis angka, baik itu lambang bilangan atau nama bilangan, semuanya harus teliti. Nah, dari penjelasan tentang bilangan dan nilai tempat tadi, dapat disimpulkan bahwa satu, banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Kedua, setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Tiga, bilangan dibaca sesuai dengan lambang bilangannya. Nah, nanti tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal berikut ya. Jadi kerjakan soal-soal itu dengan tepat. Ada 4 soal di sini. Jangan lupa untuk menulis soalnya dan harus teliti ya. Kemudian nanti silakan dikirim melalui WA langsung kepada ibu guru. Baik anak-anak, semoga semuanya bisa menjawab. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya paham. Tetap semangat ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.